Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-71 yang akan menceritakan pertarungan Beelzebub versus Nikola Tesla, yang mana pada kali ini Nikola Tesla akan unggul dari Beelzebub. Jadi akan seperti apakah ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka setelah terbentuknya sebuah sangkar listrik yang dibuat oleh Nikola Tesla. Terlihat Nostradamus yang sangat kagum akan kekuatan Nikola Tesla. Dan sepertinya kelihatan ya Nostradamus gak gosong nih setelah disambar petir oleh Nikola Tesla di chapter 69. Lalu terlihat Heimdall yang terkaget bahwa Nikola Tesla dan Beelzebub sekarang ini terkurung dalam sangkar listrik. Tak hanya itu saja, terlihat para bocil kematian di bangku penonton yang kagum akan kekuatan Nikola Tesla yang bisa melayang. Mereka berkata, "Wow, dia bisa terbang ya, keren. Apa dia bisa sihir? Iya, itu sihir kan?" Namun di sini Edison menjawab, "No, name. Ini bukanlah sihir atau trik sulap, itu adalah science." Setelah itu, panel berpindah pada masa lalu. Diceritakan pada tahun 1943 setelah kematian Tesla, banyak sekali jurnal yang dibuat oleh Tesla menghilang di tempat tinggalnya. Dan diyakini pelakunya adalah para FBI dan juga KGB. Mereka adalah organisasi yang didirikan oleh US dan juga Uni Soviet. Dan di sini, baik US dan juga Uni Soviet mengincar salah satu penelitian Nikola Tesla yang disebut sebagai impian abadi umat manusia. Dan itu adalah sebuah sistem anti-gravitasi yang dapat memanipulasi gravitasi sesuka hati si pengguna. Lalu, di sini Brunhilde menjelaskan, dan tentu saja pada saat itu belum terwujud karena Tesla belum menemukan material yang mendukung untuk menciptakannya. Tetapi sistem anti-gravitasi itu sudah terangkai dan selesai dalam pikiran Nikola Tesla. Dan pada saat ini Tesla telah menyelesaikan super automatonnya dengan memakai kekuatan Valkyrie. Saat dia bertarung, sebuah partikel dipisahkan bersamaan dengan keluarnya listrik. Dan partikel itu disebut dengan partikel super Tesla. Saat Tesla terisi dengan partikel-partikel ini, Astra Coil akan bereaksi. Lalu sistem anti-gravitasi bisa diaktifkan. Itulah sebabnya penjara para dewa bisa terwujud. Dan di sini, Gear yang keheranan berkata, "Jadi, apa itu sebenarnya partikel super Tesla itu?" Dan di sini, Brunhilde mengangkat tangannya lalu berkata, "Entahlah, aku juga tidak tahu. Hanya ada satu orang yang tahu. Satu-satunya penyihir dalam sejarah umat manusia, yaitu Nikola Tesla sendiri." Nah, setelah penjelasan dari Brunhilde, terlihat Beelzebub yang sangat kagum akan sangkar listrik yang dibuat oleh Nikola Tesla. Dia berkata, "Penjara para dewa ya. Aku menyukainya, tempat ini cocok juga untukku." Namun Tesla menjawab, "Aku meragukannya. Kau mungkin tak akan suka dengan sainsku. Dan perhatikan sainsku ini baik-baik ya." Yang secara tiba-tiba, dengan cepat Nikola Tesla menyerang Beelzebub langsung di depan mukanya. Beelzebub yang melihat itu berkata, "Apa?" Dan langsung menggunakan pertahanan getaran untuk menghalau serangan Nikola Tesla. Namun tak disangka dan entah dari mana terlihat Beelzebub terluka untuk pertama kalinya di ronde 8 ini, yang membuat Ares sangat terkaget dan berkata, "Kecepatan macam apa itu? Manusia itu bergerak seperti kelelawar neraka saja." Namun, Heros menjawab, "Sebenarnya kecepatannya tidak berubah banyak." Dan di sini, Ares yang terkaget berkata, "Yang benar saja kau bohong kan?" Lalu, Heros menjelaskan, saat berlari, manusia maupun dewa hanyalah sebuah aksi yang bertumpu mendorong pada tanah dan melajukan diri. Itu membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai kecepatan maksimal. Dengan kata lain, kita membutuhkan akselerasi. Tesla yang melayang karena antigravitasi sepertinya sudah mencapai kecepatan maksimum hanya dengan dorongan pertamanya saja. Dengan kata lain, mendekat tanpa gerakan awal benar-benar seperti kilat. Dan kalau minasan lihat referensi wanita yang sedang berlari itu bersama Ares adalah Imoto Ayako. Kalau kalian ingat nih, dia adalah cewek yang lomba lari dengan komodo. Dan dia juga merupakan seorang komedian dari Jepang.
Nah, lanjut lagi Minasan. Ares pun setelah mendengar penjelasan dari Hermes, dia berkata, aku tidak yakin sih, tapi aku mengerti sesuatu. Lalu di sisi penonton, mereka berkata, dia berhasil mengenainya, tapi gerakan apa itu? Dan di sini Edison menjelaskan, dari langkah awal sudah memasuki kecepatan maksimal, gerakan itu disebut dengan Zero Max Speed. Kemudian, setelah itu panel pun berpindah lagi pada pertarungan. Di sini Tesla berkata, reaksi yang bagus, kalau begitu bagaimana dengan ini? Yang mana secara tiba-tiba Nikola Tesla langsung berada di hadapan Beelzebub dan siap untuk menghajarnya. Beelzebub pun yang melihat itu dengan refleks menghindar dan bersiap menggunakan tongkatnya. Namun tak disangka, gerakan Tesla langsung berubah, berputar ke arah belakang Beelzebub. Dan pada saat Beelzebub berbalik, Nikola Tesla menggunakan lagi langkahnya dan berada di belakang Beelzebub lagi. Dan terlihat Beelzebub terkaget dan berkata, "Apa?" Dan seketika Tesla mulai memukul Beelzebub, namun lagi-lagi Beelzebub berhasil menangkis serangan Tesla. Namun seperti tadi, masih saja serangan tersebut berhasil melukai Beelzebub kembali. Odin dan Loki yang melihat itu berkata, "Tapi dia sudah menangkis dengan perisai itu kan? Apakah perisai itu belum diperkuat lagi? Lama-lama menyebalkan juga ya manusia ini." Setelah itu terlihat Beelzebub mundur dan berkata, "Kau sangat menyebalkan ya." Dan pada saat Tesla mengejar Beelzebub dan akan menyerangnya lagi, secara bersamaan Beelzebub mengeluarkan teknik pisau getaran untuk menyerang Tesla. Namun tak disangka, dengan refleks Nikola Tesla berhasil menghindar, hanya saja posisi Tesla sekarang ini menjadi tidak seimbang. Melihat kesempatan itu, Beelzebub langsung menggunakan jurusnya, yaitu Fallen Angel pada Nikola Tesla. Namun tak disangka juga, dikira akan kena untuk kedua kalinya. Malah Tesla bisa menghindar dengan posisi tersebut yang membuat semua orang terkaget. Lalu dengan memutar tubuhnya sendiri, Tesla melakukan gerakan aneh untuk menyerang kembali Beelzebub dengan jurus Plasma Pulpan Super. Namun seketika Beelzebub langsung mengubah tongkatnya dan menjadi perisai dan berhasil menahan serangan Beelzebub. Namun dikira sudah tertahan, ternyata Beelzebub kena serangan Tesla yang menyebabkan Beelzebub muntah darah dan langsung terpental. Nah, setelah memperhatikan gerakan Tesla di sini, Sensei tahu nih teknik Tesla walaupun sudah ditangkis tapi masih saja bisa melukai Beelzebub. Dan akan Sensei bahas di next konten ya. Tapi intinya, Tesla memanfaatkan getaran Beelzebub agar berbalik menyerang diri Beelzebub sendiri. Lalu, Ares dan Hermes yang melihat itu tak percaya dan berkata, "Gerakan aneh apa itu?" Hermes berkata, aku cukup terkesan." Lalu Nikola Tesla sambil bergerak, dia berkata, "Gerakan seorang jenius yang bahkan dewa sendiri tidak dapat memprediksinya. Aku sebut itu dengan step Tesla." Terlihat Galileo dan Marie Curie yang mendengar itu malu karena penamaan jurus yang sangat buruk. Kemudian di bangku penonton dewa terlihat Zeus dan Adames, dan di sana Zeus berkata, "Ya, itu memang gerakan yang cukup sulit dan aku baru melihatnya." Adames berkata, "Tapi Beelzebub sudah melihatnya, apakah dia menatap ke arah kita?" Lalu panel pun kembali lagi ke pertarungan. Di sini Nikola Tesla mulai bergerak kembali dengan jurus Wonderful Step Tesla yang membuat dirinya sendiri bergerak melangkah dengan cepat sehingga membuatnya terlihat memiliki kaki bunsin. Dan kalau kalian perhatikan, teknik ini sangat mirip dengan teknik Saitama saat akan melawan ninja si Sonic. Benar kan? Dan di sini Heimdall berkata, "Penamaannya memang payah, tapi gerakan ini sangat hebat." Dan Tesla mulai mendekati Tuan Beelzebub. Lalu pada saat menyerang, Beelzebub mulai memahami pola Tesla dan mulai menghindari setiap serangannya. Namun pada serangan terakhir, pada saat Beelzebub akan menyerang juga, Nikola Tesla lebih dulu menyerang Beelzebub dan membuat sebuah ledakan yang luar biasa. Untuk sesaat, Brunhild sangat gembira melihat Beelzebub terkena serangan. Namun, beberapa saat kemudian, ternyata Beelzebub berhasil menangkis serangan Tesla dengan menggunakan perisai getarannya. Kemudian, di bangku penonton dewa, Adames berkata, "Harus aku akui, insting bertarung si Beelzebub memang yang terbaik di dunia bawah. Manusia itu hanya pamer teknik aneh-anehnya saja. Sekarang sudah berakhir." Namun, pada saat Adames melihat Zeus, dia berkata, "Ada apa adik Zeus?" Zeus menjawab, "Ya, tapi ini sedikit aneh.
Setelah itu, panel kembali lagi ke pertarungan. Beelzebub berkata, "Aku sudah muak dengan teknikmu itu. Sekarang, kau tidak akan bisa melukaiku lagi." Namun, Nikola Tesla menjawab, "No, name. Keajaiban di masa lalu adalah hal normal pada saat ini. Tak ada akhir yang terlihat karena sains selalu berkembang." Lalu Nikola Tesla mengeluarkan petir dari kedua tangannya. Dan dia berkata, "Hei dewa, lihatlah ini. Ini adalah kekuatan umat manusia." Yang ternyata, dalam waktu sekejap, Nikola Tesla bergabung dengan petir dan cahaya tersebut menjadi partikel. Dan tak diduga, langsung berada di belakang Beelzebub yang membuat Beelzebub shock sekaligus panik. Dan dengan seketika, Nikola Tesla menyerang Beelzebub dengan sekuat tenaga dan terjadilah sebuah ledakan yang dahsyat. Dan panel pun selesai. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-71. Nah, gimana nih menurut minasan terkait cerita chapter kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain terkait kekuatan Nikola Tesla? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!